Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore sahabat Mifdah Bulungan, Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Bulungan. Di sini adalah podcast kita pertama pada kanal YouTube kita, kanal YouTube YPIMH Bulungan, bersama dengan Ketua Umum Yayasan Miftahul Huda Bulungan, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Barawi MAG. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, pada kesempatan kali ini yang akan kita perbincangkan adalah mengenai sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Bulungan. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu yang pertama dari saya di sini sebagai moderator dengan Bapak Muhammad Wahyu Mukhlis Fatahila dari unit Madrasah Sanawiyah. Nah, yang kemudian saya jabatan guru dan juga mengajar di seluruh kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perkenalkan, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Barawi MAG selaku Ketua Umum Yayasan. Monggo diperkenalkan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa maulah ma ba'd. Saudara sekalian dari kru Mifdah Bulungan yang saya cintai, saya yang pertama akan memperkenalkan diri saya, nama Pak Dr. Haji Ahmad Barawi TMMAG. Panjang namanya ya, iya. Panjang. Ini nama keren, panjang, enggak ada yang lain. Yang pertama memperkenalkan nama asli saya namanya Pak Ahmad Barawi, kemudian pernah bergelar BA. Atau tidak pakai ya. BA, kemudian DRS, kemudian doktor. Itu kalau ijazahnya ada semua itu. Cuma enggak yang dipakai sekarang doktor. Itu kemudian saya punya istri, saya sunting Bu nama Hajah Masrutun Alfiyah, SPDI. Punya anak banyak, cuma 6. Yang pertama Mas Ulin Nuha MSI, yang kedua Mbak Siti Fazat MSC, dan yang ketiga Mas Muhammad Beki SME, kemudian yang berikutnya Mas Siti Zakita Fatma di UGM baru S2, dan yang kelima Mas Emil Hakim di Unisnu, dan yang terakhir Mas Meki Al-Madani di UIN Yayan Semarang. Cukup banyak anak saya, ya, luar biasa. Nah, kemudian yang di rumah tinggal satu Mas Emil, tidak bisa kemana-mana untuk menemani saya. Yang dia sering ikut lomba-lomba di tingkat nasional dari pesantren. Yang kedua, kemudian perkenalan dengan saya itu anak keluarga sudah, karena rumah tidak pernah berubah. Rumah saya masih di Bulungan, karena dulu saya pernah pesan dari dosen saya, kalau Anda di mana harus kembali ke rumah masing-masing. Jadi ini kita memperbaiki desa, kampung, dan kecamatan. Itu prinsip saya harus kembali. Ya. Kalau anak saya sekarang beda lagi, karena saya itu inginnya pergi semua, nggak tahu itu. Ya, itu yang berikutnya. Cukup ya itu ya. Terima kasih, sangat cukup sekali Bapak. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana memiliki 6 putra. Ya. Luar biasa, banyak anak, banyak rezeki. Amin. Oke. Langsung saja Bapak, mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan yayasan kita yang kita kenal sebagai Yayasan Islam Miftahul Huda Bulungan, YPIMHB. Ada B-nya ya Pak ya? Iya, ada B-nya. Nah, jadi kalau sekedar Yayasan Islam Miftahul Huda itu banyak sekali ya. Jadi entah tahun berapa itu Pak mendapat tambahan B? Sekitar 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu SK-nya diganti ada YPIMHB-nya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait kelembagaan, terkait yayasan kita, Pak. Ya. Terkait yang pertama, bagaimana sejarah singkat berdirinya yayasan kita, Pak. Yang kita tahu kan yayasan kita kan sudah sangat berkembang besar, yang sudah lengkap
dimulai dari TK, kemudian madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, Pak. Iya. Bahkan sekarang sudah ada pesantrennya yang sudah mulai dirintis. Nah, mungkin bisa Abah ceritakan sedikit sejarah singkat berdirinya Yayasan Islam Miftahul Huda Bulungan kita. Oke, terima kasih. Jadi begini, yayasan kita dimulai berdiri pada tahun 1985 yang dipromotor oleh Pak Dr. Haji Afandi. Bapak Haji Afandi ya, Pak? Yaitu belum MAG ya, masih di Artandes itu. Saya di Jogja, beliau pulang karena dia ada masalah dengan fakultas sehingga dia harus pulang dan daftar pegawai negeri. Kita tugas di Bang Sri pertama itu Pak Aranti, kemudian sampai mendirikan yayasan itu. Saya berada di Jogja, tapi komunikasi kita intens antara Pak Afandi dengan saya dan memunculkan nama Miftahul Huda itu yang pertama. Ini Miftahul Huda adalah kunci petunjuk. Kunci petunjuk. Nah, saya harapkan orang-orang anak-anak yang sekolah situ dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kemudian ini saya pertama itu MTS. MTS. Yang sebelum MTS sudah ada MI dulu. Itu pendirinya orang-orang lama. MI, kemudian tahun 85 itu ada MTS, kan dijadikan ada MI, kemudian TK, kemudian MTS, kemudian tambah lagi aliyah dan selanjutnya. Itu strukturnya. Jadi ketika itu pengurus orang-orang tua di antara yang berjalan adalah Pak Sahli, sudah almarhum, Pak Haji Mutadi sudah almarhum, Pak Haji Mu'lim sudah almarhum, dan banyak sudah almarhum orang-orang. Sekarang sudah yang masih tinggal satu, Pak Haji Bukhari itu. Nah itu tua masih sehat itu, tinggal. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kemudian muncullah TK. TK yang pertama gurunya siapa ya, aku lupa. Kepala dulu lupa. Serang saya itu lupa. Itu yang kepala. Kemudian kepala MTS-nya kepala Pak Afandi. Kemudian karena saya belum bisa pulang, sementara diganti oleh Pak Soim. Kalau enggak 2 tahun 1 tahun Pak Soim. Kemudian saya harus maju, kemudian saya harus ikut memulai itu. Istilahnya PLT. Iya, PLT. Dan kemudian saya di sana ya cukup lama, 17 tahun. Mulai dari ada MI itu, kemudian akhirnya yayasan dengan dulu itu gampang Mas kata itu. Jadi misalnya tuku tanah itu regutuk-regutuk. Kompak Mas. Sekarang enggak biasa itu. Tuku tanah berapa saja kompak. Tanah kita luar biasa itu. Ya, jadi kita beli tanah mulai pertama itu tanah yang dibeli ada tanah yang sekarang tempatnya MTS itu. Itu dari siapa lupa itu? Bapak ibunya Pak Khalid. Oh, ibunya Bapak. Terus burinya beli lagi yang itu, kemudian ada tambahan dari utara itu punya Pak Sodikin, kemudian tambah wetan-wetan yang sekarang sampai lupa batasnya itu. Jadi sampai harapan dulu kan sampai Sungai Wetan, Sungai Kulon itu satu jalur. Kemudian berikutnya alhamdulillah syukurlah dengan semangat membaca dari para perangkat organisasi itu. Dulu awal itu kan organisasi yayasan toh, pengurus toh. Perang-perang tahun berapa itu kemudian berubah, ada pembina, pengawas, pengurus. Kemudian di tingkat eksekutifnya ada kepala-kepala dan ada apa namanya itu yang dampingi kepala sekolah apa namanya yang kaitan dengan masalah itu komite. Yang pertama itu MA-nya kepalanya Pak Soim, MTS-nya Pak Afandi, kemudian TK-nya siapa ya lupa TK-nya ya. Kemudian ada diniyah itu yang dulu juga saya yang ikut mengaktekan tanahnya yang depannya itu dari Pak Bapak Bukhari itu. Nah itu kemudian aliyah dan sebagainya, dan sekarang berakannya terus akhirnya kita punya gedung MTS itu, kemudian punya gedung aliyah dan sebagainya. Nah ini saya sedang ngomong dengan Pak Asyar, insya Allah berbodo gede ini, sehingga gitu ya nanti teman-teman dibuat aula. Bisa nggupi Pak Asyar, insya Allah nanti jadi. Aula besar, nanti ada pertemuan di situ nanti, ada apa-apa di situ nanti. Luar biasa. Nah itu kemudian, dulu yayasan dengan Miftahul Huda. Tahun berapa itu ada peraturan pemerintah harus digantikan hanya karena namanya itu wah kayak banget ya, sampai berbulan-bulan nggak jadi pokoknya golek suara akhirnya tambah B Yayasan Miftahul Huda Bulungan jadi satu nama. Yayasan Miftahul Huda Bulungan satu nama sampai sekarang jadi itu aktanya nggak apa namanya itu jadi kita. Kemudian sekarang juga terjadi perubahan kepengurusan.
ya masih tinggal Pak Bukhari dan Pak Mudi itu pembinanya, pengawasnya itu ada Pak Ali Imron, ada Pak Kastubi dan sebagainya, dan ada pengurusnya masih saya. Saya didampingi wakil saya kan Pak Sukarno, sekretaris Mas Arif. Nah, Mas Arif juga aktif sekarang, aduh susah karena dia kan punya bantu istrinya gaya panganan itu, jadi susah hubungan sekarang Mas Arif. Ya sibuk banget. Nah itu kondisi yayasan kita ya, jadi lengkap nanti bisa. Ini sedang saya bukukan Mas, sebenarnya kita bukukan supaya ngasih ngiling-ngiling apa itu. Itu alhamdulillah syukurillah ini kondisi yayasan kita sekarang menjadi yayasan Huda YPIMB ya. Ya itu kemudian nanti selebihnya bisa saya ambil lagi silakan. Oke. Terima kasih banyak Abah atas penyampaian penjabaran terkait dengan sejarah berdirinya Yayasan Miftahul Huda Bulungan. Sangat luar biasa, dimulai sejak tahun 1985. Tapi sebelum itu ternyata yayasan kita sudah punya MI lebih dulu ya. Sudah punya MI, kemudian barulah inisiatif oleh para tetua terlebih dahulu mendirikan MTS dan juga TK-nya. Itu cikal bakal dari Yayasan Miftahul Huda Bulungan dengan seiring berjalannya waktu. Ini pertanyaan selanjutnya, di usia yang sekarang ya, di usia yang sekarang yang sudah menginjak usia 37 tahun. Apa rencana atau target yayasan ke depan, Pak? Terima kasih. Jadi kita terus berupaya begini Mas Hasannya. Sudah namanya YPMI sudah eksis ya. Pendiri utama ya misalnya Pak Fandi itu saya membantu itu yang sudah muncul ini. Kemudian perkembangan tentu ke depan begini. Kita sudah ada juga sekarang PAUD. Ada PAUD-nya, ada apa yang itu yang belum tercantum itu. Ada PAUD, ada apa itu. Jadi rencana ke depan ini ada PAUD-nya Pak? Ada. Jadi nanti tanah kidu kulone MTS sudah kulon TK pun terbeli. Ini kan weta TK sudah mau saya berikan kantor yayasan. Sudah tak kirim waktu 2 truk tapi belum terlaksana. Ini kok pedisian gone sing aula ya nggak apa-apa. Ada ngaliu gampang gitu. Yang penting kono kita prioritaskan ya nanti. Mungkin nanti sama teman-teman di kawan nanti kita ngumpulkan teman-teman bersahabat di barang ini harus diberikan betul. Pertanyaan selanjutnya pesan sebenarnya, bukan pertanyaan, pesan Abah sebagai Ketua Umum Yayasan kepada masyarakat Bulungan khususnya bahwa pesan untuk warga Bulungan sekitar terkait Yayasan Islam Miftahul Huda Bulungan ke depan itu bagaimana? Apa? Ya, sebenarnya yang pertama gini Mas, kami harus punya komitmen besar terkait dengan satu paham di Bulungan. Satu paham. Nah, jadi sunnah wajah yang kita tegakkan. Maka orang-orang yang mau coba-coba pasti hilang. Karena kita sudah komitmen tuh. Sudah cita-cita ini wong macam-macam hilang. Hilangnya meningkat komitmen itu yang pertama. Yang kedua, paham ini harus kita lestarikan dengan kekompakan masyarakat. Alhamdulillah sekarang masih kompak ya. Cuma memang kalau dulu kompak banget, sekarang sudah mulai turun kompaknya karena sudah individualistis sudah mulai muncul sekarang. Nah, sekarang tuku cepet, saya guys, bisa angel Mas. Maka ini yang utama jadi program adalah bagaimana masyarakat kompak jadi satu. Walaupun ini kondisinya ini kalau kita kuat, insya Allah kuat Mas. Ini sudah tambah-tambah santai nanti ada merger yang situ merger ya ini yang kita tunggu. Insya Allah kok nanti. Pokoknya kompak kuat kita itu insya Allah. Pokoknya sementing kita harus bangun kekompakan ya. Anda yang mudah-mudahan harus kompak ini awal kekompakan Anda toh. Jadi ya kompak Bulungan kompakan orang. Ngono kira-kira Mas. Ke depan kan itu. Insya Allah kuat toh. Ya, terima kasih Abah atas beberapa jawabannya. Mulai dari bagaimana sejarah yayasan kita berdiri hingga harapan untuk masyarakatnya, ya bagaimana masyarakat kita nanti memandang kita terhadap madrasah kita, terhadap yayasan kita bagaimana. Yang penting tetap satu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, satu kali lagi Abah mohon maaf, yang terakhir mungkin Abah mempunyai pesan-pesan ataupun beberapa patah kata kepada masyarakat. Ini kan di momen penerimaan peserta didik baru atau istilahnya PPDB ya Pak ya. Jadi seluruh sekolah bahkan di seluruh Indonesia sekarang kan sedang gencar-gencarnya untuk menerima siswa baru. Mungkin Abah memiliki beberapa pesan kepada masyarakat Bulungan khususnya dan masyarakat
di Jepara? Ya, terima kasih. Berikutnya, jadi ini ada kelupaan dari yayasan. Saya setiap ada perpisahan kan berusaha untuk datang menyampaikan bahwa belajar di yayasan ini minimal kan 1 tahun tambah 6 tahun pitu tambah terus 10 13 tahun pada yayasan. Dari TK sampai itu baru dengan prinsipnya Syekh Azhar Muji. Jadi dianggap dowo ya kalau TK tekan aliyah itu. Kalau ini baru ke Unisnu atau kemana monggo. Jadi saya juga punya harapan. Saya do Unisnu kabar sana. Aku seneng. Jadi ada harapan kita sudah. Jadi sehingga begini nanti karena sudah saya tidak punya cita-cita membuat perguruan tinggi baru kan saya yang Unisnu aku di wong kono. Dan sana aku ketinggalan aku kalau Pak Sadu ke Pak Makali terus wong tua kan udah mati kabeh. Itu yang termasuk makanya itu perguruan tinggi kita. Makanya cuma ini kan harapan saya guru-guru kan yang kudu paling ora ya S2 kabeh. Awak kan ada S2 toh. S2 toh. S2. Oke durung ya. Nah, iku mlebu. Ngombe mlaku. Ini seperti itu jadi PPDB saya berharap ini laporan misalnya kemarin Pak tinggal dapat sidik mudah-mudahan tiba-tibanya. Jadi yang rodok ngerikan kan yang aliyah itu. Aliyah karena mereka kan banyak yang ada yang pindah, ada yang sebagainya sehingga sementara kan masih sedikit. Jadi kalau MTS sudah agak banyak dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Dan caranya saya sudah sampaikan sudah semua dai atau semua lewat musola masjid untuk menyampaikan tentang PPDB ini. Gitu itu sudah sampai disampaikan, Bu. Dirasa murah saya belum ngecek. Jadi semua imam saya sudah titip madrasah dan sebagainya. Itu milik kita bersama. Itu Mas. Kira-kira. Oke. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dan juga waktunya tentunya. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman MIFDA semuanya bahwa beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Barawi ini juga merupakan seorang direktur di program Pasca Sarjana di Unisnu Jepara. Jadi beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan ya tentunya sudah sangat lama ya Pak ya. Lama. Kurang lebih berapa tahun Pak? Sudah sangat lama sekali tentunya ya. Jadi ngurusin tidak hanya di yayasan kita tetapi juga di Unisnu Jepara. Nah, seperti itu. Ya, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Yayasan kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Barawi TMM AG yang bisa dikatakan sangat seru sekali terkait dengan penjelasan mengenai sejarah berdirinya yayasan kita hingga sampai beberapa pesan harapan untuk masyarakat Bulungan khususnya. Jadi monggo ayo ini masih masa-masa penerima siswa baru, monggo Bapak Ibu warga Bulungan daftarkan putra-putri Anda di yayasan kita. Yayasan kita bisa jaya dan luar biasa. Nah, kemudian ya tepuk tangan dulu ya Pak ya. Luar biasa. Oke. Kemudian terima kasih Abah atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya pada kesempatan kali ini. Besar harapan kita sebagai tim kreatif Miftahul Huda Bulungan bisa mungkin harapan kami bisa lebih banyak menyambung komunikasi, lebih banyak menggali informasi terkait yayasan kita tercinta ini ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak dari saya sendiri, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada salah kata, salah penyampaian ataupun ucapan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari tim kita mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan ya Pak ya. Ya, makasih. Itulah podcast kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.